Perusahaan sedang dalam kesulitan. Dengan sangat terpaksa, Anda kami rumahkan. Beras habis, listrik mati, kamu gak bisa cari duit. Saya mau cerai. Kehilangan pekerjaan yang Anda andalkan. Hubungan yang Anda bangun dengan susah payah kini kandas. Sakit penyakit yang menggerogoti tubuh dan semangat. Penderitaan dan kemiskinan yang seolah tidak ada ujungnya. Atau bahkan mungkin sebuah rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan, meskipun dari luar semua kelihatan baik-baik saja. Di tengah badai seperti ini, satu pertanyaan besar seringkali muncul di benak kita. Tuhan, apa maksud dari semua ini? Jika Engkau baik, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Apakah ini bagian dari rencanamu? Pertanyaan ini wajar dan Anda tidak merasakannya sendirian. Alkitab juga tidak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan sulit ini. Justru di dalamnya kita menemukan jawaban yang mungkin tidak kita harapkan, tetapi sangat kita butuhkan. Untuk memahami rencana Tuhan, kita perlu mengubah cara pandang kita. Alkitab mengajarkan setidaknya 4 hal penting tentang penderitaan. 1. Penderitaan sebagai proses pembentukan, bukan hukuman. Seringkali kita berpikir bahwa penderitaan adalah hukuman atas dosa kita. Tetapi Alkitab lebih sering menggambarkannya sebagai api pemurnian atau proses pembentukan, seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sama seperti tanah liat yang harus ditekuk untuk menjadi bejana yang indah, atau emas yang harus dibakar untuk memisahkan kotorannya. Tuhan terkadang mengizinkan tekanan dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, mengajarkan kita kesabaran, kekuatan, dan iman yang lebih murni. Kedua, perspektif Tuhan jauh lebih luas dari perspektif kita. Kisah Yusuf dalam kitab Kejadian adalah contoh yang sempurna. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dan dipenjara bertahun-tahun. Dari sudut pandangnya, hidupnya hancur dan tidak adil. Tapi di akhir ceritanya, dia berkata kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kita seringkali hanya melihat satu kepingan puzzle yang retak dan gelap. Kita tidak bisa melihat gambaran besarnya. Tuhan melihat keseluruhan mozaik kehidupan kita dan sejarah. Dan Dia sanggup mengubah kepingan yang paling menyakitkan sekalipun menjadi bagian penting dari sebuah mahakarya kebaikan. Ketiga, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa badai, tapi Dia menjanjikan penyertaannya. Iman kepada Tuhan bukanlah tiket untuk bebas dari masalah. Yesus sendiri berkata, "Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan." Tetapi janjinya yang paling kuat bukanlah kelepasan dari lembah kekelaman, melainkan penyertaannya di dalam lembah itu. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Kemudian Tuhan juga berjanji dalam Yesaya 43 ayat 2, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Di titik terendah Anda, saat Anda merasa paling sendirian,
Dia ada di sana. Kehadirannya adalah kekuatan kita. Keempat, tujuan akhir rencana Tuhan adalah kekekalan. Rencana Tuhan bagi kita tidak hanya terbatas pada 70 atau 80 tahun kehidupan kita di dunia ini. Fokusnya adalah kekekalan. Penderitaan yang kita alami sekarang, seberat apapun rasanya, itu bersifat sementara. Rasul Paulus yang mengalami penderitaan luar biasa menuliskannya seperti ini dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tuhan menggunakan kesulitan di dunia ini untuk mempersiapkan kita bagi kemuliaan abadi bersamanya, di mana tidak akan ada lagi air mata, kesakitan, bahkan penderitaan. Jadi, apa maksud rencana Tuhan dalam hidup kita? Mungkin itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan beriman. Mungkin itu adalah bagian dari sebuah gambaran besar yang belum pernah kita lihat, yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Mungkin tujuan utamanya adalah agar kita merasakan kehadirannya yang setia di titik terendah kita. Tetapi yang pasti, itu adalah untuk mempersiapkan kita bagi sukacita abadi yang jauh melampaui penderitaan dunia ini. Kehilangan dan rasa sakit itu nyata. Jangan pernah meremehkannya. Menangislah kepada Tuhan. Umpahkanlah seluruh hati kita kepadanya. Dia mendengar. Tetapi di tengah semua itu, berpeganglah pada janji ini. Penderitaan kita bukanlah akhir dari cerita kita. Itu hanyalah sebuah babak yang di tangan Tuhan Sang Penulis Agung akan diubah menjadi bagian dari kisah penebusan, kekuatan, dan pengharapan.